しないで。だってカモだっけ。カモがじゃあだから人のものにあんまり無許可で。結局あの子のこと可愛いんでしょ。ほら話せって。多い。やっぱり。はい、Halo teman-teman anime, welcome back to channel Shirogane. Di video kali ini kita akan menceritakan sebuah alur cerita anime yang telah di-request oleh seorang subscriber yang bernama Heriana. Yang mana judul anime kita kali ini adalah Kuzu no Honkai. Kuzu no Honkai dirilis pada tahun 2017 dengan jumlah 12 episode. Anime ini sendiri bercerita tentang remaja SMA bernama Hanabi Yasuroka dan Mugi Awaya. Mereka sebenarnya merupakan pasangan yang sempurna. Namun dalam realitasnya mereka cuman harapan sampah dari orang yang mereka cintai. Mereka menjalin hubungan hanya untuk melampiaskan rasa kesepian yang masing-masing mereka rasakan karena ditolak oleh cinta mereka. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke alurnya. Di awal anime, kita diperkenalkan seorang siswa SMA bernama Hanabi Yasuroka yang jatuh cinta sejak lama dengan tetangganya yang berusia lebih tua darinya. Lelaki itu bernama Narumi Kanai. Seiring berjalannya waktu, Kanai menjadi guru di tempat Hanabi sekolah. Saat Hanabi sedang mengobrol dengan Kanai, tiba-tiba seorang guru musik bernama Akane Minagawa memanggil Kanai. Saat itu Hanabi menyadari bahwa Kanai memiliki perasaan kepada guru musik tersebut. Hal ini membuat Hanabi sedih dan merasa sendirian. Di lorong sekolah, Hanabi tak sengaja menabrak Akane. Akane yang terjatuh dibantu oleh seorang siswa SMA bernama Mugi Awaya. Akane terlihat sangat akrab dengan Mugi, karena ternyata Akane adalah guru privatnya Mugi di masa lalu. Hanabi yang melihat tatapan Mugi saat membantu Akane menyadari bahwa tatapan Mugi sama dengannya ketika dia melihat sosok Kanai. Hanabi pun lantas merasa memiliki kesamaan nasib dengannya, yakni cinta mereka sama-sama bertepuk sebelah tangan. Hal inilah yang menjadi awal mula pertemuan dan kedekatan Hanabi dengan Mugi. Seiring berjalannya waktu, Hanabi dan Mugi sering menghabiskan waktu bersama dan memperhatikan pujaan hati mereka masing-masing dari kejauhan. Hanabi dan Mugi saling berbagi cerita dan perasaan mengenai cinta mereka yang bertepuk sebelah tangan. Hingga suatu ketika Hanabi merasa sangat sedih dan memeluk Mugi dari belakang. Hanabi merasa sangat kesepian dan ia juga merasa Mugi merasakan hal yang sama dengannya. Di malam itu, tepat di dalam kamar Mugi, mereka berdua membuat perjanjian dan memulai hubungan palsu untuk memuaskan satu sama lain karena cinta mereka yang tak terbalas. Hubungan mereka ini dalam bentuk secara seksual maupun emosional. Di sini mereka setuju untuk tidak saling jatuh cinta dan akan mengakhiri hubungan tersebut jika salah satu cinta dari mereka terbalaskan oleh orang yang mereka cintai. Kini Hanabi dan Mugi merupakan pasangan kekasih yang terlihat serasi di mata teman-teman lain di sekolah. Mereka makin sering bersama, baik di dalam maupun di luar sekolah. Setiap kali mereka merasa sedih dan kesepian, mereka akan memanfaatkan satu sama lain untuk mengisi kehampaan itu. Biasanya mereka melepaskan kehampaannya dengan berbagi sentuhan fisik atau disebut saja esek-esek, mantap-mantap, wik-wik. Hanabi memperlakukan Mugi seolah-olah dia adalah Kanai. Sebaliknya Mugi juga menganggap Hanabi adalah Akane. Mereka merasa baik-baik saja menjalani hubungan seperti ini karena mereka merasa saling diuntungkan. Oni-chan, da to omotte mireba. あんのはそっちでしょ。もう一回。 Suatu ketika Hanabi membantu Kanai membawa tugas siswa ke ruangannya. Saat Hanabi hendak mulai berbicara dengan Kanai, tiba-tiba terdengar suara piano dari ruangan sebelahnya. Kanai memuji permainan indah tersebut yang ternyata berasal dari permainan pianonya Akane. Hanabi yang mendengar ini merasa sangat sedih dan langsung menemui Mugi untuk mengajaknya karaoke. Dan sepulang dari karaoke mereka langsung mantap-mantap, mantap jiwa, power play. Yamat kudasai. 麦ちゃん。何？した。麦。
Esoknya di sekolah, seorang teman dekat Hanabi yang bernama Echan memperhatikan hubungan Hanabi dan Mugi dari jauh. Echan terlihat sedikit cemburu dengan hubungan mereka. Hingga suatu ketika, Echan menyadari bahwa hubungan Hanabi dan Mugi bukan dilandaskan atas rasa saling menyukai. Layaknya seorang teman dekat, Hanabi mengajak Echan untuk menginap di rumahnya. Mendengar hal ini, Echan sangat senang dan bersemangat. Bahkan, Echan sampai kebingungan untuk memilih baju tidur yang akan dia bawa ke rumah Hanabi. Ketika mereka sedang bercanda, Hanabi bertanya siapa orang yang disukai oleh Echan. Lalu tiba-tiba, Echan mendorong dan mencium Hanabi. Echan mengungkapkan bahwa selama ini dia mencintai Hanabi. Flashback sedikit, ternyata dahulunya Echan ini merupakan korban pelecehan seksual di kereta api. Ketika itu Hanabi menolong Echan dan mampu membuat Echan menghilangkan traumanya. Semenjak itulah Echan membenci semua lelaki dan hanya mencintai Hanabi. Setelah kejadian semalam bersama Echan, Hanabi menjadi sedikit syok dan kebingungan dengan apa yang telah terjadi bersamanya dengan Echan. Hanabi yang dalam keadaan galau kembali menemui Mugi ke rumahnya, yang ternyata saat itu Mugi tertidur dan sedang mengalami mimpi basah. Mugi sedang membayangkan STN-nya, senior tapi ngesek. Seniornya saat di SMP dulu, yang mengajarkan Mugi dalam bermain seks.ピンポン麦の止まんなくなる。おる気か。今ので痛いの。安心する。あ、そう。パイチャイチャして体が馴染んだんじゃないかな。 Seperti biasa, Hanabi dan Mugi menghabiskan waktu bersama dan makan malam bersama. Ketika di restoran, tiba-tiba Akane datang dengan pria lain. Hanabi yang melihat ini terkejut karena ternyata Akane telah memiliki pacar. Mugi tampak terlihat biasa saja melihat Akane bersama pria lain. Dia hanya menyangkal bahwa mungkin pria itu adalah mantan muridnya Akane sama seperti dirinya. Mugi ternyata telah mengetahui kalau Akane sering gonta-ganti pria. Bahkan Mugi pernah mengikuti Akane yang sedang bersama pria tua ke hotel. Mugi mengetahui bahwa ternyata Akane adalah playgirl, pelacur, yang sering bermain dengan berbagai macam pria. Namun karena cinta butanya, Mugi selalu melihat Akane dengan sudut pandangnya sendiri, tanpa melihat keburukan yang nyata telah ia ketahui. Di balik pembawaannya yang sopan, anggun, cantik yang sering dipuji oleh orang lain, ternyata Akane memiliki sisi yang berlawanan dan sangat mengejutkan. Akane ini merupakan seorang yang kesepian dan ninfomaniak. Untuk mengisi kesepiannya itu, Akane bermain dengan berbagai macam pria dan merasa hidup setelah melakukan hal tersebut. Selain itu, ternyata Akane adalah seorang yang suka merebut kekasih orang lain, atau yang sering juga disebut dengan pelakor. Akane akan berambisi ketika menemui seorang wanita yang mencintai seorang lelaki. Kemudian dia akan dengan sengaja merebut lelaki tersebut di depan wanita itu, hanya untuk melihat wanita itu tersakiti dan menangis. Nah, kali ini Akane mengetahui bahwa Hanabi mencintai Kanai. Dengan sifat pelakor yang dimiliki Akane, dia bersikap manis di depan Kanai dan Hanabi. Akane dengan sengaja memperlihatkan kedekatannya dengan Kanai, yang mana itu akan sangat melukai perasaan Hanabi. Akane sengaja membuat Kanai menyatakan perasaannya tepat ketika Hanabi akan datang menemui Kanai. Hanabi yang melihat itu langsung berlari dan menemui Mugi. Akan tetapi tepat di depan pintu rumah Mugi, Hanabi merasa tak seharusnya Mugi selalu menjadi pelampiasannya. Hanabi pun berbalik dan pergi dari sana. Di tengah perjalanan Hanabi bertemu dengan Echan. Di saat itu terlintas di benak Hanabi untuk memanfaatkan Echan untuk melampiaskan rasa kesepiannya.
Echan yang mendengar hal itu pun sangat senang sekali. Echan yang mencintai Hanabi menawarkan diri untuk menggantikan Mugi. Echan rela dimanfaatkan oleh Hanabi meskipun Echan tahu bahwa Hanabi mungkin tak akan pernah membalas cintanya. Semenjak itu Hanabi dan Mugi jarang bertemu. Mereka tak lagi bercerita dan mencari cara untuk melampiaskan kesepiannya sendiri-sendiri. Hingga suatu ketika, suatu hari Hanabi memulai pertualangannya mencari pelampiasan atas rasa kesepiannya. Dia bertemu dengan siswa Akane yang mempunyai hubungan fisik dengannya. Hanabi mendekatinya dalam upaya untuk membuat Akane cemburu. そう関係なんですか？あかね処女なの。大というか体が気気持ちいいことってバカに。 Tapi dia menyadari bahwa dia tidak bisa menyerupai Akane. Dia juga berpikir bahwa sampai kapanpun dia tak akan bisa mengisi kehampaan hidupnya. Dan semakin dia mengejar sesuatu hal, maka dia akan semakin merasa kalah. Di sisi lain, ada seorang perempuan bernama Moka yang merupakan teman masa kecil Mugi, sekaligus perempuan yang mencintai Mugi. Moka selalu bermimpi bahwa ia adalah seorang putri dan Mugi adalah pangerannya. Di sini Moka sudah sering mengatakan perasaannya kepada Mugi. Namun Mugi menganggap bahwa Moka adalah perempuan yang membosankan. Tapi satu hari ketika Moka pergi menemui Mugi, Mugi mengajak Moka untuk pergi berkencan. 久しぶりじゃんモカあんな女そうかもな麦があいつの子じゃあなんで私じゃダメなの Moka yang mendengar hal itu sangat senang, sedangkan Mugi mengajak Moka berkencan ternyata hanya ingin melampiaskan kesepiannya. Setelah selesai berkencan, Moka kembali mengungkapkan perasaannya kepada Mugi. Mugi pun mengambil keuntungan darinya untuk berhubungan seks tanpa membalas perasaan Moka. の部屋久しぶりだな。いつも楽しかったわ。なんでかな。知ってるくせにもっと早く泣いて気づいてしまった。知ってしまったらもう戻る。 Namun seketika Mugi menyadari bahwa Moka adalah sosok yang spesial baginya dan dia tidak ingin menghancurkannya untuk kebutuhan egoisnya. Dengan demikian hubungan mereka berakhir saat itu juga, meskipun sebenarnya Moka rela diesek-esek oleh Mugi. ないのは自分のため割り切れな私は十分特別よ。特別だ。めちゃくちゃになったっていい。汚れた。そんな特別なんて。 Sadar bahwa mereka gagal untuk melupakan cinta mereka yang bertepuk sebelah tangan, kini Hanabi dan Mugi memutuskan untuk saling bertemu kembali. Seperti biasa mereka menghabiskan waktu bersama. Hanya kali ini mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa terus dibayang-bayangi oleh perasaan cinta yang tak terbalaskan. Hanabi juga menyadari bahwa ia tidak bisa memanfaatkan cinta Echan yang tulus untuknya. Akhirnya, Hanabi memutuskan untuk menjauhi Echan karena Hanabi tahu itu hanya akan membuat Echan terluka. Meskipun demikian sebenarnya Hanabi juga menginginkan keberadaan Echan di sisinya. Echan yang mendengar itu hanya bisa terdiam. もう他あなたがどんな顔してるか見れない。 Malam harinya, Mugi mengatakan kepada Hanabi bahwa ia akan menyatakan perasaannya kepada Akane. Hanabi yang mendengar itu juga antusias bahwa ia juga akan melakukan hal yang sama dengan Mugi. Mereka beranggapan mungkin masih ada kesempatan bagi cinta mereka untuk berbalas, meskipun sangat sedikit. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengatakannya di hari yang sama, di mana mereka berjanji akan bertemu di taman setelah menyatakan perasaannya masing-masing. 次は明日の昼。私は夜に。でもいいじゃん一人よりやだ。やだやだ。明日な Esok harinya, Hanabi pun memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya kepada Kanai. Meskipun di dalam hati Hanabi telah memprediksikan bahwa ia akan mengalami penolakan. Dan benar saja Hanabi harus menerima kenyataan itu.
Hanabi merasa sangat sedih. Namun dengan demikian Hanabi juga merasa sangat lega karena telah berhasil mengungkapkan perasaannya kepada Kanai. Setelah itu Hanabi pergi ke taman menunggu Mugi sesuai janji yang telah mereka buat. Namun setelah menunggu lama, Mugi tak kunjung datang. Hanabi berpikir mungkin Mugi tidak mengalami hal yang sama dengan dirinya. 夏休みの宿題終わってるか？夏休みって先生に会えなくなる。お兄ちゃんのそういうとこ好き。好き？今まで散々鈍かったくせあなたが好き。大丈夫。 Mugi berhasil menyatakan cintanya kepada Akane. Akane dengan senang hati menerima Mugi. Namun alasan Akane menerima Mugi bukanlah atas dasar dia menyukai Mugi, tapi karena Akane merasa kesepian dan ingin ia kembali merasa hidup. Mugi sebenarnya tahu bahwa Akane tidak benar-benar mencintainya. Namun Mugi selalu meyakinkan dirinya bahwa Akane benar-benar telah menjadi miliknya. Kini Hanabi mencoba melupakan semua perasaannya kepada Kanai. Echan yang tampaknya belum menyerah untuk mencintai Hanabi mengambil kesempatan ini untuk menghiburnya. Hanabi dan Echan pergi berlibur ke rumah Echan yang berada di pinggir kota. Ketika sudah sampai di rumah Echan, ternyata di sana ada sepupu Echan yang bernama Tatsuya. 嘘、本当に涼しい。なんかこの霧と地形のおかげらしいよ。ありがとね。すごい。ようこそ。いらっしゃいませ。 Atsuya ini ternyata memiliki perasaan kepada Echan. Atsuya pun juga mengetahui Echan memiliki perasaan kepada Hanabi. Keesokan harinya ketika sedang berduaan bersama Hanabi, Atsuya pun menanyakan bagaimana perasaan Hanabi terhadap Echan. Dia juga meminta Hanabi untuk segera mengambil keputusan terhadap perasaan Echan untuk dirinya. Hanabi pun hanya bisa terdiam. Malam harinya, Echan bersama Hanabi mencurahkan semua rasa yang mereka miliki. Ternyata malam itu, Echan telah memutuskan untuk berhenti mencintai Hanabi. Echan akan menyerah untuk semua perasaannya kepada Hanabi dan mungkin akan membuka hati untuk orang lain. Hanabi yang mengetahui Echan akan pergi dari hidupnya mencoba untuk menghentikan Echan dan memohon untuk tidak pergi. Namun Echan dengan perasaan yang tersakiti memohon agar Hanabi bisa menerima keputusannya. Dan pada akhirnya Hanabi menerima keputusan Echan dan meminta suatu saat nanti dia bisa berteman lagi dengannya. 今度は絶対諦めない。だから一人でいいんだってば。ほっといて。すごく怖いの。すごく好きだから。でも。 Kembali ke Mugi. Kini guru Akane jadi sering menginap di rumah Mugi dan mereka melakukan perkejutan yang menggetarkan jiwa raga. Anjay, Mugi bercocok tanam dengan guru musik bohai yang selama ini dia idam-idamkan. Namun saat pagi tiba, Akane malah mengatakan kalau dia akan jalan bersama Pak Guru Kanai minggu depan. Tentu saja hal itu membuat Mugi sangat cemburu. Bahkan di sekolah, Mugi meminta Akane untuk tidak pergi bersama Kanai. Namun ya Akane tidak memperdulikan Mugi. Ia mendiamkan Mugi dengan menciumnya di sebuah ruangan di sekolah. されたのは初めてだ。キスの性欲に感情なんて二の次。ちゃん、知りたい。行かないでください。どうして嫉妬しちゃったの？なのわかるだろう。一体なんて言われたいんだよ。 Di hari lain ternyata Akane mengadakan kencan rutin dengan Kanai. Mulanya Akane tidak menyukai Kanai karena dia pria yang membosankan. Kanai juga tidak seperti lelaki lain yang ia temui, di mana dengan senang hati akan menyentuh Akane. Akane sangat penasaran mengapa Kanai bersikap seperti itu. Ia ingin membuktikan bahwa Kanai sama saja dengan lelaki lain yang hanya ingin tidur dengan dirinya. Suatu ketika saat sedang berjalan dengan Kanai, mantan kekasih Akane berpapasan dengan mereka. Lelaki itu berkata kepada Kanai bahwa Akane hanyalah seorang perempuan jalang.
Akane yang mendengar hal itu sama sekali tidak membantah dan malah membenarkan omongan pria itu. Ia menjelaskan dengan tegas bahwa ia hanyalah seorang wanita jalang kepada Kanai. Namun tanpa disangka Kanai tidak memperdulikan omongan Akane dan malah bertanya apakah Akane masih ingin berkencan dengannya. Hal ini membuat Akane terkejut. Meskipun demikian, Akane hanya mengiyakan permintaan Kanai. Kembali ke Akane dan Kanai yang tampak sedang menghabiskan waktu bersama di pinggir kota. Tanpa berpikir panjang, Akane menggoda Kanai. Namun seperti biasa, Kanai menahan dirinya dengan sangat baik. Hingga pada malam hari, Kanai berbicara serius kepada Akane. Kanai menyatakan bahwa niatnya ingin menikahi Akane. Sontak Akane terkejut dengan hal itu. Akane meyakini dirinya bahwa Kanai akan sama dengan laki-laki lainnya. Dia juga terus berkata bahwa dia bukanlah wanita yang baik dan mungkin akan terus bermain banyak pria lain nantinya. Namun, Kanai dengan cinta yang tulus menerima Akane apa adanya. Mendengar itu perasaan Akane bercampur aduk. Tapi pada akhirnya dia menerima permintaan Kanai. 好きなの。説明するのは難しいですけど。足らなくなってよ。私も。浮気。 Keesokan harinya Mugi kembali berkencan dengan Akane. Namun kali ini Akane mengatakan bahwa dirinya akan menikah. Mugi yang mendengar ini mencoba untuk tetap tenang. Namun sesungguhnya hati Mugi terasa sangat sakit. Awalnya Mugi tidak bisa menerima, tapi pada akhirnya Mugi menyadari bahwa ia tak akan pernah bisa memiliki Akane. Ia pun berterima kasih kepada Akane karena telah memberinya kesempatan. Kanai juga pergi menemui Hanabi untuk mengatakan perihal pernikahannya. Meski awalnya Hanabi merasa sangat sakit hati, namun akhirnya dia bisa berdamai dengan hatinya dan menerima pernikahan Kanai dan Akane. Akane dan Kanai pun akhirnya menikah di sekolah. Sampai akhir pun Akane juga masih menjalili Hanabi. Tak lupa ia berpesan kepada Hanabi agar tidak kecolongan lagi. トスって投げてないじゃない。次は取られちゃダメよ。 Beberapa hari telah berlalu, kehidupan terus berjalan. Hanabi yang mulai terbiasa menikmati kesendiriannya tidak lagi sibuk mencari pelampiasan. Begitupun dengan Mugi, untuk waktu yang begitu lama mereka pun tidak lagi saling menyapa dan bercerita. Mereka seperti orang asing. Hingga suatu ketika Hanabi tidak sengaja tertidur di gudang sekolah. Namun ketika Hanabi terbangun, dia menyadari bahwa Mugi berada di belakangnya, yang juga tidak sengaja tertidur di sana. Echan juga sudah kembali ke sekolah. Ia kembali berteman dengan Hanabi. Kini Echan telah memotong rambutnya menjadi pendek. Dan hubungan mereka berdua kembali berteman, bersahabat seperti dulu lagi. Awalnya pertemuan Mugi dan Hanabi menjadi canggung. Namun akhirnya mereka kembali saling bercerita. Mereka merasakan kenyamanan satu sama lain saat mereka bersama. Bercerita tentang hal yang mereka alami. Tidak ada lagi sentuhan seperti biasanya. Di akhir cerita, meskipun Hanabi dan Mugi merasakan kenyamanan saat bersama, namun mereka memilih untuk tidak menjalin hubungan. Karena mereka berpikir, meskipun suatu saat mereka berusaha keras untuk saling mencintai, hanya untuk tidak tersakiti oleh cinta yang tak terbalaskan. Dan hal itu hanya akan sia-sia karena hubungan mereka tak lebih dari sekedar hubungan pelampiasan saja. Hingga akhirnya Hanabi dan Mugi tetap tidak akan merasakan apa-apa, karena pelampiasan tetaplah pelampiasan. Demikian rekap alur anime kali ini, Kuzu no Honkai. Menurut saya sih semua karakter yang ada di Kuzu no Honkai semua memiliki peran dan kisahnya masing-masing. Bahkan semua memiliki porsi yang pas. Namun saya menyayangkan beberapa hal, mengapa Hanabi dan Mugi tidak jadian. Dan kalau Mugi tidak jadian sama Hanabi, mengapa tidak pacaran saja dengan Moka? Padahal Moka sangat cinta kepada Mugi. Ya itu sih penilaian pribadi saya.
Untuk keseluruhan, anime ini sangat recommended untuk ditonton. Animasi atau grafik Kuzuo no Honkai bisa dibilang sangat baik untuk anime romance. Lagu di endingnya juga sangat cocok dan sangat enak didengar. Kesimpulannya, Kuzuo no Honkai merupakan anime yang wajib masuk watchlist kamu. Apalagi kamu menyukai genre drama dan romance, disarankan untuk menonton Kuzuo no Honkai ini. Bukan cuma sebuah hubungan cinta segitiga, namun juga hubungan cinta yang begitu rumit. Cerita menarik, karakter menarik, grafik pun ciamik. Jadi tunggu apa lagi? Kalau penasaran silahkan dinonton full animenya. Saya Shirogane pamit, thank you and goodbye.